Selamat datang di channel Right to Live. Nah, supermoto entry level di Indonesia sebenarnya pilihannya udah cukup banyak ya. Mulai dari D-Tracker 150 sih yang sudah supermoto dari sananya. Ada juga CRF 150 yang harganya cukup terjangkau. Cuma perlu melakukan sedikit modifikasi dulu untuk kaki-kakinya untuk supaya jadi supermoto. Nah, untuk teman-teman yang pengen power lebih dan torsi lebih, ada WR155 dan KLX 230. Tapi ini sama nih, harus diganti kaki-kakinya untuk jadi supermoto. Ya, ada juga brand-brand lokal yang basicnya trail, itu juga tinggal dimodifikasi kaki-kakinya supaya jadi supermoto. Nah, kalau misalnya teman-teman mau yang powernya lebih lagi, torsinya lebih lagi, itu ada juga di Tracker 250 atau yang biasa disebut dengan di Tracker X, itu juga udah supermoto dari sananya. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang pengen tampil beda. Nah, bisa menggunakan motor custom, menggunakan mesin motor lain. Kemarin kita juga sempat ketemu ya dengan teman kita Bang Hadi, dia menggunakan Scorpio Supermoto. Nah, kita juga ada minta Bang Hadi untuk ngejelasin kira-kira bagian apa saja yang diubah, bagian apa saja yang dimodifikasi. Dan Bang Hadi juga ada berikan tips untuk menjadikan motor yang basicnya bukan trail menjadi supermoto. Nah, tapi motornya nih agak pusing dan ribet ya. Ada unsur Scorpio-nya, ada unsur YZ-nya, ada KTM, Aprilia, banyak lah. Tapi keren nih. Iya, keren. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita lihat bagaimana supermoto custom yang diberi nama si Pitung ini. Oke, jadi kita udah sama Bang Hadi nih. Kita lagi di Bekasi ya. Oke. Ini di mana ini? Ini kita di Fana Coffee 38 daerah Bekasi. Nanti mungkin bisa lihat di Google Maps kali ya, namanya Fana Coffee 38. Instagramnya juga ada. Punya teman kita anak SMI juga. Oke. Nah, jadi kita tanya-tanya dulu ke Bang Hadi nih. Kira-kira motornya ini kan dari Scorpio ya, basicnya ya. Iya. Ini apa aja yang diubah ya sampai jadi kayak supermoto gitu? Minum dulu ya. Iya, siap. Ini yang dirubah totally hampir semua. Mungkin kalau bisa dibilang 70-80% karena yang keambil itu cuman mesin dan rangkanya separoh. Sisanya udah ganti. Sama STNK dan BPKB masih Scorpio. Bagian-bagian part-part yang diganti itu apa aja ya? Nah, yang ganti mungkin dari bagian atas kali. Bagian atas dari stang tuh merek Axel. Ya, itu bisa adjustable, dilihat ada ukurannya tuh. Kemudian pakai handguard pro taper. Terus juga lampu. Pakai 2 lampu, yang satu standby. Pakai 2 titik, sama yang buat lampu tembaknya oval 3 titik. Terus apa lagi ya? Kaki-kaki. Oke, kita lari ke kaki-kaki. Gue pakai full YZ 2,5 yang keluaran tahun 2008 deh kalau nggak salah, 2008 sampai 2010 deh. Ya, ini YZ 2,5 dari upside down, monoshock dan juga arm. Oke. Kalau untuk lebih bawah lagi dekat roda, Oh ya, di roda itu pakai ban ukuran depannya 120, belakang 150, pakai tromol depan belakang KLX, pakai ringnya Supermoto 17, lebarnya 425 yang belakang, terus yang depannya 3,5 gitu kira-kira. Oh ya, gearset gue pakai Triple S buat kompetisi. Waktu itu gue beli satu setnya sekitar berapa ya? Hampir sejuta lah. Wah, punya Triple S. Tapi gue masih pakai ukuran depannya orinya Scorpio, belakangnya 52 dan masih 428. Tapi 428-nya yang tipe X. Jadi itu kalau di Triple S, waktu itu gue nanya nih, dia distributor langsung dari pabrik yang ada di Jakarta Utara. Jadi ada yang biasa, terus ada yang H, HSBT, sama yang X yang dulu bilang buat kompetisi yang X. Oh, MX, ya yang X. Yang X atau MX lah gitu, seingat gue. mesin ada diubah. Mesin nggak pakai bore up, cuma poles-poles sedikit aja. Terus untuk settingannya gue pakai karbu PWL yang 30 punyanya Moto1. Oke, kemudian body, bodinya ini beda nih, bukan YZ, padahal kaki-kaki YZ semua nih. Betul banget. Nah, padahal mesin Yamaha, kaki-kaki Yamaha ya. Nah, tapi gue pakai KTM YXC yang old, kalau nggak salah juga tahun 2000-an, sebelum tahun 2010-an ya, masih 2000-an.
Terus buat papan nomor sama headlamp gue pakai punya Aprilia yang Supermoto XXV yang 4,5 atau yang 550 gitu. Ya tipe segitulah. Knalpot kali ya, ke custom. Jadi karena motornya motor custom, knalpotnya nggak ada yang jual plug and play. Jadinya PNP-nya paksa gue pakai yang mono, yang maksudnya satu silinser. Jadi itu full custom gitu sih. Untuk bagian bodi, kaki-kaki itu PNP nggak sih atau diotak-atik sendiri gitu? Itu nggak ada yang PNP karena custom balik lagi. Jadi bagian bodi dari leher sampai bawah dudukan mesin, sampai tengah dudukan mounting engine yang tengah itu masih ori, tapi udah dari tengah ke belakang udah full custom pakai besi pita. Jadi ya mungkin dilihat bentuknya proper, tapi sebenarnya kalau dipakai itu terlalu tinggi gitu. Tapi kalau untuk orang yang tingginya 175 up itu cukup lah. Jadi harus ya cukup tinggi. Selama pemakaian ini ada kendala-kendala apa nggak sih? Kendala so far kalau mesin itu balik lagi ke semua motor. Kalau mesin, terus kalau custom karena ini mungkin pakai kaki-kaki YZ jadi agak tinggi dan memang customnya ini nggak full rangka custom langsung jadi ya, jadi pakai potong-potong jadi terlalu tinggi kalau menurut gue. Cuman karena ini menyesuaikan badan gue juga, menurut gue cukup tinggi, tapi kalau untuk teman-teman yang lain kayaknya ketinggian gitu. Terus enaknya ya itu kepuasan sendiri ya punya motor custom, kita nge-build juga, apa yang kita suka kita pasang, apa yang kita nggak suka kita bisa tinggal buang segala macam. Ya suka dukanya tadi sih, alhamdulillah juga trouble sih nggak ada ya, itu balik lagi kayak kelistrikan atau mesin itu kan semua motor urusan masing-masing lah. Kalau nggak masalah itu custom atau enggak gitu sih. Berarti untuk bagian part-part yang udah diubah kayak kaki-kaki itu nggak pernah ada masalah ya? Nggak pernah. Iya. Masalah paling karena ini ya pakai arm YZ 2.5 dia agak lebar, sebenarnya bahkan bisa sampai masuk 160. Gue itu pakai JP50 aja. Dan gue pakainya tromol itu punya KLX Pego, jadi gue pakai spacer. Nah itu belum sebut ya, spacer gue tuh pakai bikin full aluminium dari bahan kotak gitu, sekitar berapa senti ya gue bikin, pokoknya tebel banget lah segini, full bikin aluminium dari kotak, bahan dibikin sesuai dengan kebutuhan gue. Nah mungkin ada nanya kali ya, soalnya gue juga aktif di TikTok gitu ya, banyak teman-teman yang bang itu kalau STNK gimana bang? Sebenarnya STNK masih pure, namanya Scorpio, nggak ditulis custom, dan warnanya pun di STNK gue hitam nih bang, masih warnanya hitam. Tapi karena gue seneng lagi pakai liverynya ulang tahun Yamaha yang ke-60 tahun ini, gue bikin kayak gitu. Itu livery dekal gue Yamaha ulang tahun ke-60. Untuk urusan kelayakan di jalan, kalau ditilang pasti ditilang. Gue pernah ditilang. Tapi bukan karena motor customnya cuy, karena sebenarnya pas gue dapet keterangan waktu itu gue udah sampai 2 kali esek-esek itu cek fisik di Polda. Sebenarnya nggak masalah, yang masalah knalpot gitu ya. Balik lagi ke teman-teman, knalpot ya itu gue nggak saranin untuk ganti, cuman kalau mau ganti silakan. Apalagi spion gue pakai yang di stang tipe oval sih. Itu di Shopee banyak lah, murah, sampai 200. Ada tips nggak kira-kira untuk teman-teman yang pengen bikin supermoto custom juga dari motor-motor yang basicnya bukan trail gitu? Itu tipsnya apa sih? Apa yang perlu diperhatikan gitu? Tipsnya menurut gua ada berapa ya? Mungkin 3 kali ya. Lu siapin waktu, siapin budget, sama siapin mental. Nah itu 3 yang paling penting ya. Waktu, pertama lu bakal ngabisin banyak waktu. Pertama kalau lu nyicil itu jauh lebih banyak waktu yang akan terbuang tuh. Pertama menurut gue mendingan lu jangan lu motor terus lu ganti satu. Jangan, mendingan lu tabung dulu nih part-partnya udah kekumpul, baru lu masukin ke motor lu. Nah itu saran gue. Karena waktunya akan lebih singkat dibanding lu upset down dulu. Sudutnya jadi berubah pas lu ganti arm lagi. Itu akan jauh lebih ribet menurut gue. Udah lu kumpulin partnya, baru lu custom motornya gitu. Itu yang pertama. Kedua, budget. Lu harus ngitung dulu nih. Oke, yaudah gue mau, kalau dibilang mungkin ya ini bisa dapat 1 unit motor lagi gitu untuk custom mungkin. Ketahuan dari kaki-kaki dan segala macam. Tadi budget ya lu siapin. Kalau gue nggak harus lu pakai yang SE kayak gue, misalnya pakai YZ 2.5 itu nggak harus.
cuman yang menurut lu nyaman, menurut lu asik, dan lu pede makanya nggak gengsi, ya lu beli. Mau pakai merek aftermarket yang menurut lu orang jelek, tapi kalau lu suka, budget lu cukup, ya sikat aja. Tapi kalau lu cukup pakai yang SE kayak gue, ya kenapa enggak kan gitu. Itu budget lu harus hitung-hitung, lu rinciin dulu lah. Jangan sampai lu bilang, gue mau custom biar lebih murah, nggak juga. Contohnya pas lu hitung-hitung bisa beli motor yang second atau bahkan baru dengan tahun yang masih muda gitu. Iya. Gitu. Terus yang ketiga, mental lu nih. Lu udah siap gak ngeluangin waktu sama budget? Mental lu di jalan dibilangnya KLX gitu kan, apalagi cewek taunya KLX ya. Kalau gue sih terima-terima aja bang. Saya ditanya mau naik motor KLX, cuman ya nggak apa-apa kan, orang nggak tahu. Tapi yang penting kita pride, bawanya bangga, pede gitu sih. Tapi kan balik lagi plus ya, karena ini juga pakai gue mesin Scorpio. Oh ya, minusnya satu lagi, kalau kok milih mesin, lihat dulu speknya. Lu mau pakai Mega Pro kah, Tiger, Fiction, itu banyak tuh yang make. Atau bahkan motor-motor slip engine kayak Jupiter gitu, atau Supra, itu ada juga yang dibikin jadi supermoto trail. Itu nggak masalah juga sih, asal lu pede untuk lu nge-build-nya sih. Pakai kalau Scorpio ya torsi ada, cuman berat banget sih, parah. Terus kalau Bang Hadi sendiri, kenapa lebih memilih custom daripada beli motor yang supermoto aja gitu? Kalau gimana ya? Ya itu karena gue sebelumnya pakai Scorpio model ori gitu, normal buat touring. Terus gue ada budget sekian, gue hitung-hitung bisa dapat motor baru tapi yang cc P50. Gue pengen cc lebih dengan budget segitu, gimana cara ya? Ya udah gue coba-coba, oke akhirnya jadilah Scorpio custom gitu. Dan kalau selama pakai kan pasti pernah nyobain KLX 150 ya. Sama ini jauh gak sih bedanya? Ya tipis lah, cuman boleh dicoba. Coba masa dipinjam motor gue, dites lumayan lah, ya bisa di compare. Cuman ya balik lagi, mungkin kalau buat Trabas kurang kali ya, karena sebenarnya sama. Ini Scorpio itu mesinnya kalau di Jepang sama di India dan Brazil itu untuk motor Trabas, namanya Shero ya, bisa lu cari XEROW, Shero 250. Basicnya pure sama plug and play, itu mirip banget sama Scorpio, bahkan bloknya itu sama, cuman beda modelnya doang di head. Dia Scorpio kotak, kalau Shero bulat bentuk ketengnya. Nah beda di situ doang. Jadi menurut gua untuk Trabas masih, cuman kalau teman-teman biasa bawa KLX, CRF itu kan agak ringan ya. Cuma kalau bawa Scorpio pasti agak kaget karena berat mesinnya. Mungkin situ aja sih. Paling segitu aja sih. Terima kasih banyak Bang Hadi. Bisa menginspirasi lah. Iya, semoga informasi ini berguna untuk teman-teman ya yang mungkin lagi pengen beli supermoto, bingung mau custom aja atau beli supermoto aja langsung. Mungkin ini bisa jadi referensinya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.